Malam selalu menjadi waktu yang paling jujur. Ketika hiruk-pikuk dunia mereda, suara hati menjadi lebih terdengar. Di momen seperti inilah kita sering menemukan diri kita bertanya, lebih besar dari, apakah aku sudah menjalani hidup ini dengan benar? Apakah aku sudah cukup bersyukur atas semua yang terjadi? Mengapa hidup terasa berat padahal aku sudah berusaha? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa dirimu mulai sadar, mulai terbangun dari kebiasaan menjalani hidup tanpa makna. Dan malam ini, biarlah kamu merenung sejenak, untuk belajar bersyukur atas hidup yang kau jalani, apapun bentuknya. Hidup tidak pernah sempurna, tapi tetap indah. Sering kali kita mengukur kebahagiaan dari apa yang belum kita punya. Kita menatap kehidupan orang lain, yang tampak lebih bahagia, lebih mapan, lebih berhasil, lalu kita lupa sesuatu yang jauh lebih penting. Hidupmu juga indah, hanya saja kamu terlalu sibuk membandingkan. Ada orang yang terlihat tertawa hari ini, tapi kamu tak tahu air mata yang ia sembunyikan. Ada yang tampak sukses, tapi kamu tak mengerti luka yang ia tutupi. Dan ada pula yang menjalani hidup seolah tanpa masalah, padahal ia sedang bertahan sekuat tenaga. Kebenarannya adalah, lebih besar dari tidak ada hidup yang sempurna. Tapi setiap hidup, termasuk hidupmu, punya keindahannya sendiri. Keindahan itu mungkin tersembunyi, mungkin sulit dilihat ketika hatimu letih, namun ia tetap ada. Dan tugas kita adalah belajar melihatnya, walau perlahan. Syukur bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang menyadari yang sudah ada. Bersyukur bukan berarti menolak kenyataan. Bersyukur bukan berarti pura-pura bahagia. Bersyukur tidak sama dengan menipu diri sendiri. Bersyukur adalah kesadaran. Kesadaran untuk melihat bahwa, kau masih bisa bangun hari ini. Kau masih diberi napas. Kau masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kau masih bisa makan, meski sederhana. Kau masih memiliki orang-orang yang peduli padamu. Kau masih punya harapan yang belum mati. Dan jikapun kau merasa tidak punya apa-apa, kau masih punya dirimu. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai kembali. Mengeluh itu manusiawi, tapi jangan lupa kembali bersyukur. Setiap manusia pernah mengeluh, dan itu wajar. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu kuat, selalu sempurna, atau selalu terlihat tabah. Kita adalah manusia, bukan batu. Ada hari ketika kita kuat, ada hari ketika kita rapuh. Tapi ingatlah satu hal, lebih besar dari jangan biarkan keluhan menghilangkan nikmat yang masih kau punya. Kadang, kita terlalu fokus pada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, hingga lupa bahwa ada banyak hal lain yang tetap berlangsung dengan baik. Kita kecewa karena satu pintu tertutup, padahal Tuhan telah menyiapkan pintu lain yang jauh lebih indah, hanya saja belum saatnya dibuka. Setiap cobaan memiliki pesan, dan setiap air mata tidak pernah sia-sia. Tidak ada kesedihan yang hadir tanpa alasan. Tidak ada masalah yang datang tanpa membawa pelajaran. Dan tidak ada luka yang diberikan tanpa maksud untuk menguatkanmu. Kadang Tuhan tidak memberikan apa yang kau inginkan. Bukan karena Ia tidak sayang, tapi justru karena Ia terlalu sayang. Ia melindungimu dari sesuatu yang tidak kau ketahui. Ia menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Ia memaksa hatimu patah, agar kau tidak tinggal terlalu lama di tempat yang salah. Dan meski sakit, pada akhirnya nanti kau akan berkata, ternyata semua itu untuk kebaikanku. Hargailah hal-hal kecil, karena disitulah letak kebahagiaan sejati. Kita terlalu sering mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, di kesuksesan besar, di harta yang banyak, di pencapaian yang tinggi, di pujian manusia. Padahal kebahagiaan itu sering bersembunyi di bawah hal-hal kecil yang kita remehkan. Sapaan hangat dari orang yang kau sayangi, senyum kecil yang tulus, hembusan angin malam yang menenangkan. Secangkir kopi sederhana, momen ketika kau merasa damai tanpa alasan. Pelukan, doa yang terjawab, roti hangat di pagi hari, langit yang cerah setelah hujan, kesempatan bangun pagi sekali lagi. Semua itu bukan hal kecil. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Hanya saja, kadang kita terlalu sibuk mengejar hidup, sampai lupa menikmati hidup. Tidak mengapa jika hidupmu tidak sesuai harapan. Ada masa ketika semuanya terasa tidak berjalan dengan baik. Semua rencana tidak sesuai. Semua usaha seperti sia-sia. Semua doa terasa belum dijawab. Dan kau mulai bertanya, lebih besar dari, mengapa hidupku begini?
Tapi ingatlah satu hal, hidup tidak selalu mengikuti keinginan kita, dan itu bukan berarti hidupmu buruk. Ada orang yang jalannya teratur, tapi hatinya kacau. Ada yang kariernya bagus, tapi jiwanya hampa. Ada yang kaya, tapi kesepian. Ada yang banyak teman, tapi tidak punya tempat pulang. Ada yang terlihat bahagia, tapi menangis sendirian. Jika hidupmu terasa berat hari ini, itu tidak membuatmu gagal. Itu hanya berarti Tuhan sedang membentukmu. Syukur adalah obat untuk luka-luka yang tidak terlihat. Ada luka yang tidak pernah kau ceritakan pada siapapun. Ada sedih yang kau tahan sendirian. Ada kecewa yang kau sembunyikan di balik senyum. Ada beban yang kau pikul tanpa keluhan. Dan malam ini, di sunyinya waktu, luka-luka itu mulai terasa kembali. Tapi tenang, syukur perlahan mampu menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Bukan karena syukur membuat masalahmu hilang, tetapi karena syukur membuat hatimu lebih kuat. Syukur seperti tangan lembut yang memegang jiwamu sambil berkata, lebih besar dari, kamu sudah melakukan yang terbaik. Istirahatlah, kamu sudah cukup. Kau tidak selalu mendapat apa yang kau inginkan, tapi kau selalu mendapat apa yang kau butuhkan. Ada kalanya kita memohon sesuatu dengan sungguh-sungguh, namun tidak diberikan. Dan ada hal-hal yang datang tiba-tiba tanpa pernah kita minta. Itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan mengatakan, yang kau inginkan belum tentu baik untukmu. Yang kau butuhkan selalu aku penuhi. Dan ketika kau belajar menerimanya, kau akan memahami. Tidak semua doa dijawab dengan, ya. Sebagian dijawab dengan, tunggu. Dan sebagian lagi dijawab dengan, aku punya yang lebih baik. Syukur membuatmu melihat bahwa setiap takdir, bahkan yang menyakitkan, tidak pernah salah. Bersyukur membuat hatimu lebih lapang untuk menerima hidup apa adanya. Ketika kau mulai bersyukur, dunia tidak serta-merta berubah. Tapi hatimulah yang berubah terlebih dahulu. Kekecewaan menjadi pelajaran, kesedihan menjadi kekuatan, luka menjadi bekal, kegagalan menjadi pintu baru, rasa kehilangan menjadi pengingat bahwa semua di dunia ini hanya titipan. Dan ketika hatimu lapang, hidup terasa lebih ringan. Beban yang dulu terasa berat kini tidak lagi menghimpit. Bukan karena masalahmu berkurang, tapi karena hatimu yang tumbuh. Malam adalah waktu terbaik untuk belajar mensyukuri hidup. Di keheningan seperti ini, ketika dunia mulai tidur, kau punya kesempatan untuk berbicara dengan hatimu sendiri. Bertanyalah perlahan, apa saja yang sudah Tuhan berikan hari ini? Masalah apa yang bisa kau lewati seorang diri? Pertolongan apa yang datang tanpa kau minta? Doa mana yang diam-diam dijawab Tuhan? Siapa saja yang masih bersamamu hingga hari ini? Nafas yang kau hirup, apakah itu bukan nikmat? Semakin kau merenungi, semakin kau menyadari. Ternyata, hidupmu tidak seburuk itu. Ternyata, ada begitu banyak alasan untuk bersyukur. Belajar bersyukur agar hidupmu lebih tenang. Bersyukur tidak membuat hidupmu bebas masalah. Bersyukur tidak membuat semua luka hilang seketika. Bersyukur tidak membuat dunia menjadi sempurna. Tapi, bersyukur membuat jiwamu lebih kuat untuk menghadapi semuanya. Bersyukur membuat hatimu lebih tenang menapaki perjalanan hidup. Bersyukur membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Dan malam ini, jika hatimu sedang lelah, jika pikiranmu penuh, jika hidupmu terasa berat, pejamkan mata sebentar dan ucapkan dalam hati, terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas hidup yang masih Engkau izinkan aku jalani. Pelan-pelan, biarkan hatimu kembali damai. Biarkan jiwamu kembali tenang. Biarkan dirimu belajar bersyukur, satu malam pada satu waktu. Ketika hidup tidak sesuai rencana, di sanalah syukur diuji. Setiap orang memiliki rencana indah dalam hidupnya. Rencana untuk sukses, rencana untuk bahagia, rencana untuk hidup yang stabil dan tenang. Tapi kenyataannya, hidup tidak pernah selalu berjalan lurus. Ada rencana yang gagal, ada mimpi yang tertunda, ada hubungan yang tidak bertahan. Ada pekerjaan yang hilang, ada kesempatan yang tidak datang. Dan mungkin kau bertanya-tanya, lebih besar dari, apa salahku? Kenapa hidupku tidak sesuai harapan? Pertanyaan itu manusiawi. Tetapi ingat, rencana kita tidak selalu sama dengan rencana Tuhan. Apa yang gagal bagimu hari ini bisa jadi adalah hal yang menyelamatkanmu dari masa depan yang tidak semestinya. Apa yang hilang darimu bisa jadi adalah beban yang Tuhan lepaskan. Apa yang tidak jadi milikmu bisa jadi adalah sesuatu yang memang bukan untukmu. Syukur diuji justru ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Dan di saat itu,
Kau belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kau inginkan, tapi juga tentang apa yang Tuhan siapkan untukmu. Bersyukur bukan berarti tidak boleh menginginkan lebih. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang merasa bahwa jika mereka bersyukur, mereka tidak boleh lagi berharap lebih. Tidak boleh lagi bermimpi besar. Tidak boleh lagi berusaha mencapai apa yang mereka inginkan. Padahal tidak begitu. Bersyukur bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi. Bersyukur bukan berarti puas dengan tempat yang salah. Justru sebaliknya, bersyukur membuat langkahmu lebih ringan. Bersyukur membuat ambisimu lebih sehat. Bersyukur membuat hatimu tidak penuh iri. Bersyukur membuatmu berusaha tanpa terburu-buru. Bersyukur membuatmu bangkit setiap kali jatuh. Orang yang bersyukur tetap berjuang, tetapi ia melakukannya dengan hati yang damai. Ia mengejar mimpi, namun tidak lupa menikmati prosesnya. Ketika kau belajar menerima, kau akan lebih mudah bersyukur. Betapa banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya sudah baik, hanya saja kita menolaknya karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, pekerjaan yang tidak sempurna, tapi menghidupimu. Keluarga yang tidak ideal, tapi mencintaimu. Teman yang sedikit, tapi tulus. Rezeki yang tidak banyak, tapi cukup. Hidup yang tidak mewah, tapi damai. Kadang, yang membuat kita sulit bersyukur bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita tidak bisa menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Padahal, menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah langkah pertama untuk memperbaiki. Ketika kau menerima hidupmu apa adanya, barulah kau bisa melihat sisi baiknya. Dan ketika kau melihat sisi baiknya, barulah kau bisa merasakan syukur. Bersyukur membuatmu berkembang, bukan terpenjara. Ada orang yang takut bersyukur karena ia merasa nanti ia akan berhenti berkembang. Namun itu tidak benar. Orang yang bersyukur justru lebih berkembang daripada orang yang hanya mengeluh. Kenapa? Karena orang yang bersyukur tidak mudah putus asa, tidak merasa hidupnya paling buruk, tidak menghabiskan energi untuk iri pada orang lain, tidak membenci proses hidup, tidak membandingkan diri terus-menerus. Orang yang bersyukur memiliki hati yang stabil, dan hati yang stabil akan mudah melangkah. Bersyukur bukan penjara. Bersyukur adalah energi untuk naik ke tahap hidup selanjutnya. Terkadang, kau baru bisa bersyukur setelah melewati masa sulit. Ada hal-hal yang baru kau mengerti setelah semua berlalu. Contohnya, kau baru mengerti betapa berharganya kesehatan setelah pernah sakit. Kau baru menyadari indahnya kebersamaan setelah merasakan kehilangan. Kau baru mengerti pentingnya keluarga setelah pernah merasa sendirian. Kau baru menyadari hebatnya kekuatanmu setelah berhasil bangkit dari keterpurukan. Kau baru mengerti nilai sebuah pekerjaan setelah pernah menganggur. Kau baru melihat betapa setianya Tuhan setelah melewati masa gelap. Hidup memang kadang harus memaksamu jatuh agar matamu terbuka, agar kau melihat sisi hidup yang selama ini tidak kau perhatikan. Dan ketika semua badai berlalu, ketika semua luka sembuh, ketika semua kesedihan mereda, kau akan berkata, ternyata aku kuat. Dan ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Di momen seperti itulah syukur muncul dengan sendirinya. Ketika kau melihat ke belakang, kau akan menyadari banyak nikmat yang Tuhan berikan tanpa kau sadari. Coba lihat kembali perjalanan hidupmu. Perhatikan setiap langkah yang pernah kau lewati. Bukankah banyak hal yang dulu kau takutkan ternyata tidak separah yang kau bayangkan? Bukankah banyak masalah yang kau kira akan menghancurkanmu, ternyata kini hanya menjadi cerita? Bukankah banyak kekhawatiranmu yang ternyata tidak benar-benar terjadi? Bukankah ada orang-orang yang muncul di hidupmu tepat saat kau membutuhkannya? Bukankah ada hal-hal yang dulu kau minta, yang akhirnya Tuhan beri pada waktunya? Lihatlah kembali, kau melewati semuanya, kau bertahan, kau sampai di titik ini. Jika itu bukan bentuk pertolongan Tuhan, lalu apa? Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya, sampai lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah diberikan. Syukur muncul ketika kau berani melihat ke belakang dan menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidupmu. Syukur membuatmu lebih mudah memaafkan diri sendiri. Salah satu alasan terbesar mengapa hidup terasa berat adalah karena kita sering menyalahkan diri sendiri. Atas masa lalu yang tidak bisa diubah. Atas kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Atas pilihan yang dulu kita kira benar, atas hubungan yang gagal, atas mimpi yang belum tercapai, atas waktu yang terbuang sia-sia. Tapi ingat,
Kau adalah manusia. Manusia tidak sempurna. Manusia belajar dari kesalahan. Manusia bertumbuh dari luka. Dan ketika kau mulai bersyukur atas hidupmu hari ini, perlahan kau belajar memaafkan diri sendiri. Kau tidak lagi melihat masa lalu sebagai kegagalan, tapi sebagai proses yang membawamu menjadi dirimu yang sekarang. Syukur adalah jembatan menuju penerimaan diri. Syukur adalah bentuk kepercayaan pada Tuhan. Ketika kau berkata, "Aku bersyukur," itu berarti kau percaya bahwa hidupmu ada dalam rencana terbaik Tuhan. Kau percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini, meski sulit, tetap mengandung maksud baik. Kau percaya bahwa Tuhan tidak pernah menulis takdir sembarangan. Kau percaya bahwa setiap air mata dihitung. Kau percaya bahwa setiap usaha diperhatikan. Kau percaya bahwa setiap doa didengar. Syukur adalah tanda bahwa hatimu telah sampai pada tingkat kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. Bersyukur bukan sekadar ucapan. Bersyukur adalah kepercayaan yang dibungkus ketenangan. Bahkan nafas yang kau tarik pun adalah nikmat yang luar biasa. Kita sering lupa bahwa hidup ini sendiri adalah nikmat terbesar. Bahwa setiap detik yang kita jalani adalah karunia yang tidak ternilai. Ketika kau bangun di pagi hari, itu adalah kesempatan baru. Ketika jantungmu berdetak, itu adalah anugerah. Ketika paru-parumu bekerja, itu adalah keajaiban. Ketika tubuhmu masih mampu bergerak, itu adalah hadiah. Ada banyak orang yang hari ini meminta satu hal yang sebenarnya masih kau miliki. Kesempatan untuk hidup. Selama kau masih bernapas, kau masih punya waktu untuk berubah. Kau masih bisa memperbaiki. Kau masih bisa menjadi lebih baik. Kau masih bisa memulai kembali. Dan semua itu dimulai dari satu ucapan sederhana. Terima kasih, Tuhan. Kesedihanmu tidak menghapus nikmat, hanya menutupinya sementara. Kita tidak bisa menyangkal, ketika sedang sedih, semuanya terasa gelap. Seolah-olah hidupmu hancur. Seolah-olah tidak ada hal baik yang tersisa. Seolah-olah seluruh dunia menentangmu. Namun percayalah, kesedihan tidak menghilangkan nikmat. Ia hanya membuatmu sulit melihatnya. Dan ketika hatimu tenang, ketika badaimu mereda, ketika air matamu kering, perlahan kau akan melihat kembali hal-hal yang dulu tidak terlihat. Orang-orang yang tetap peduli, rezeki yang tetap mengalir, kekuatan yang tiba-tiba kau temukan, harapan yang muncul tanpa diduga, pintu baru yang terbuka diam-diam. Kesedihan itu sementara, tapi nikmat hidup terus berjalan. Yang hilang hanya fokusmu, bukan karunia Tuhan. Syukur membuatmu melihat bahwa tidak semua kekurangan adalah kekurangan. Kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang kurang dalam hidup ini. Kurang kaya, kurang pintar, kurang dihargai, kurang dicintai, kurang beruntung, kurang diakui, kurang sempurna, sampai kita lupa bahwa kekurangan pun adalah bagian dari proses pembentukan diri. Jika semuanya sempurna, kita tidak akan pernah belajar. Jika semuanya mudah, kita tidak akan pernah tumbuh. Jika semuanya instan, kita tidak akan pernah mengerti nilai dari sebuah usaha. Kekurangan membuatmu belajar bekerja keras. Kekurangan membuatmu rendah hati. Kekurangan membuatmu memiliki empati yang dalam. Kekurangan membuatmu menghargai setiap pencapaian kecil. Dan ketika kau bersyukur, kau akan mulai melihat bahwa tidak semua kekurangan adalah kelemahan. Sebagian dari mereka adalah kekuatan yang belum kau sadari. Tuhan tidak pernah salah memilih ujian untukmu. Setiap ujian yang hadir dalam hidupmu bukan kebetulan. Tidak ada cobaan yang datang tanpa izin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang akan menjalani suatu ujian. Jika bebanmu terasa berat, itu karena Tuhan tahu kau mampu menanggungnya. Jika perjalananmu terasa sulit, itu karena Tuhan tahu hatimu lebih kuat dari yang kau kira. Ada orang yang terlihat lebih mudah hidupnya. Tetapi itu bukan ukuran. Setiap orang mendapat ujian yang berbeda. Setiap orang diberi peran yang berbeda. Dan ujianmu bukan untuk menghancurkanmu. Ujianmu adalah alat Tuhan untuk menaikkan derajatmu, membersihkan hatimu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik. Bersyukurlah, karena Tuhan menganggapmu cukup kuat untuk melewati ini. Belajar bersabar dan bersyukur adalah dua hal yang saling menguatkan. Kesabaran dan syukur adalah dua sahabat dalam perjalanan hidup. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kesabaran membuatmu tetap bertahan saat keadaan sulit. Syukur membuatmu tetap waras saat keadaan baik maupun buruk. Kesabaran mengajarkanmu untuk tidak mengeluh. Syukur mengajarkanmu untuk melihat hal baik yang masih tersisa. Kesabaran membuatmu kuat. Syukur membuatmu tenang.
Dan ketika keduanya bertemu dalam hatimu, disitulah keteguhan batinmu semakin kokoh. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, bersyukurlah agar kau bahagia. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus bahagia dulu baru bisa bersyukur. Padahal, kebenarannya justru sebaliknya. Bersyukurlah dulu, maka bahagia akan mengikuti. Bahagia bukan tujuan, bahagia adalah hasil dari hati yang penuh syukur. Ketika kau bersyukur, hatimu menjadi lebih ringan, pikiranmu menjadi lebih positif, emosimu menjadi lebih stabil, hidupmu terasa lebih cukup, langkahmu terasa lebih mantap, jiwamu menjadi lebih damai, dan dari situlah kebahagiaan tumbuh. Bahagia bukan sesuatu yang kau kejar. Bahagia adalah sesuatu yang muncul ketika kau berhenti berfokus pada kekurangan. Kau tidak sendirian, Tuhan selalu memandangmu dengan kasih. Di malam yang sunyi seperti ini, mungkin kau merasa sendirian, mungkin kau merasa tidak ada yang benar-benar mengerti hatimu. Mungkin kau merasa hidupmu terlalu berat dibandingkan orang lain. Mungkin kau merasa tidak ada tempat untuk kembali. Tapi dengarkan ini, kau tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Ada rahmat yang diam-diam menjaga langkahmu. Ada kasih yang mengalir bahkan ketika kau tidak memintanya. Setiap langkahmu diperhatikan. Setiap air matamu dihitung. Setiap doa yang kau ucapkan, bahkan yang tanpa suara, didengar dengan penuh kasih. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, meski tidak selalu kau pahami, selalu membawa kebaikan yang lebih besar. Harta yang paling berharga adalah hati yang tenang. Kita sering mengira harta paling berharga adalah uang, status, atau pencapaian besar. Namun ketika hidup sudah berjalan sejauh ini, kau mulai menyadari satu hal, tidak ada yang lebih berharga dari hati yang tenang. Hati yang tenang membuatmu tidur dengan damai. Hati yang tenang membuatmu tidak iri pada siapapun. Hati yang tenang membuatmu tidak takut kehilangan. Hati yang tenang membuatmu merasa cukup. Hati yang tenang membuatmu bahagia tanpa alasan. Dan ketenangan itu datang dari satu sumber, syukur. Ketika kau bersyukur, kau tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan. Kau tidak lagi berlomba membuktikan diri pada siapapun. Kau tidak lagi merasa harus menjadi lebih baik dari orang lain. Kau hanya fokus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri jika kau masih belajar untuk bersyukur. Ada hari ketika kau merasa penuh syukur. Ada hari ketika kau merasa sangat terberkati. Ada hari ketika segala sesuatu tampak indah. Tapi ada juga hari ketika kau sulit melihat hal baik. Kau mudah marah. Kau kecewa pada diri sendiri. Kau merasa hidupmu berat. Kau lupa mengucap syukur. Dan itu tidak apa-apa. Kau bukan robot. Kau manusia. Dan manusia memang naik turun. Yang penting adalah kau kembali lagi pada rasa syukur itu. Meski harus mulai dari hal kecil. Meski harus pelan-pelan, meski harus jatuh bangun, tidak apa-apa jika kau masih belajar. Tidak apa-apa jika kau belum sempurna. Yang penting, kau tidak berhenti mencoba. Syukur mengubah cara pandangmu terhadap masalah. Masalah tidak akan pernah hilang dari hidup. Tetapi ketika kau belajar bersyukur, kau mulai melihat masalah tidak lagi sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Masalah mengajarkanmu bagaimana menjadi sabar, bagaimana menjadi kuat, bagaimana menjadi bijak, bagaimana menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana menghargai hal-hal sederhana. Masalah yang sama akan terasa sangat berbeda ketika hatimu penuh syukur. Yang dulu membuatmu marah, kini membuatmu memahami. Yang dulu membuatmu kecewa, kini membuatmu berani. Yang dulu membuatmu menyerah, kini membuatmu bangkit. Masalahmu mungkin tidak berubah, tapi dirimu berubah, dan itu membuat semuanya berbeda. Syukur mengajarkanmu untuk tidak terlalu banyak khawatir. Kekhawatiran sering muncul karena kita terlalu memikirkan masa depan, terlalu takut pada hal-hal yang belum terjadi, terlalu membayangkan kemungkinan buruk, terlalu merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Tapi syukur membawa pikiranmu kembali ke saat ini. Syukur mengajarkanmu bahwa, sampai hari ini Tuhan selalu menjagamu. Sampai saat ini kau selalu diberi jalan keluar. Sampai detik ini kau masih diberi kekuatan. Sampai sekarang kau masih bertahan. Sampai malam ini kau masih hidup dengan baik. Jika Tuhan sudah menjagamu sejauh ini, kenapa kau harus takut pada masa depan? Syukur membuat hatimu berkata, "Aku tenang, karena aku tahu Tuhan bersamaku." Hidup tidak selalu mudah, tapi selalu layak disyukuri. Tidak peduli seberat apa hidupmu sekarang, selalu ada hal yang layak disyukuri.
napas yang masih berjalan, kesehatan yang masih tersisa, orang yang masih peduli, pekerjaan yang masih ada, kesempatan untuk memperbaiki diri, harapan yang tidak pernah mati. Hidup tidak harus sempurna untuk bisa disyukuri. Hidupmu, apa adanya, sudah cukup bermakna. Dan ketika malam ini kau menutup mata, ucapkan perlahan dalam hati, terima kasih Tuhan, aku bersyukur atas hidup yang Engkau titipkan padaku.